Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini. Yep. Earth Angel. Ya. You are a light worker who has come to Earth to teach about love. Jadi Earth Angel ini adalah dirimu ya, maksudnya kamu tuh malaikat di bumi, yang artinya kamu adalah pekerja cahaya atau light worker ya, yang dihadirkan di bumi ini untuk mengajarkan tentang cinta kasih ya. Kalian pasti beberapa dari kalian ya, mungkin belum semua, nggak asing ya atau familiar dengan istilah light worker ya, atau pekerja cahaya. Nah, light worker itu apa? Ya, menebarkan cahayanya, menjaga segala kebaikan ya. Jadi nggak harus menjadi paranormal, supranatural ya, atau mengetahui tentang spiritual ya, atau mempunyai kemampuan dalam spiritual, nggak harus ya. Bahkan kamu menjaga kelestarian bumi ini ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan ya, dengan menanam pohon atau tidak merusak alam, itu kamu juga udah termasuk light worker. Atau kamu melakukan aktivitas amal gitu ya, kamu rajin bersedekah, kamu punya komunitas untuk bakti sosial atau amal, itu kamu juga termasuk light worker ya, yang artinya kamu adalah malaikat bumi ya, dihadirkan di bumi ini untuk mengajarkan tentang cinta kasih, menebarkan cinta kasih. Dengan cahayamu ya, kamu bisa menyinari orang-orang di sekitarmu ya, menghangatkan orang-orang di sekitarmu. Nah, cahaya kamu itu apa? Ya, kebaikan kamu, ketulusan hatimu, ketulusan cintamu ya, kasih sayang kamu. Nah, itulah ya. Jadi semua dari kita, selama kita melakukan kebaikan, menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini ya, tidak cari musuh gitu ya, kita nggak cari musuh, kita melakukan banyak kebaikan, membantu orang-orang di sekitar kita, itu sama dengan kita membagikan cahaya kita ya, yang artinya kita semua ini light worker, pekerja cahaya, membagikan segala kebaikan ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini ya.
Earth Magic toh sinkron ya. Jadi hari ini kamu akan ada bonding atau terkoneksi dengan para peri yang menjaga bumi ini ya. Beberapa jika kalian memang ada kemampuan, ada gift gitu ya, kamu bisa melihat, berkomunikasi gitu. Atau kalaupun kamu nggak ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan para peri, tapi kamu punya kepekaan ya untuk bisa merasakan entitas lain hadir di sekitar kamu ya. Nah, para peri ini dia menjaga bumi ini ya. Itu mempunyai vibrasi tinggi ya, dengan energi yang positif. Nah, hari ini jika kamu menjadi seorang light worker, menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini dengan tidak merusaknya ya, kamu melakukan segala kebaikan, maka keajaiban-keajaiban juga akan dihadirkan di kehidupan kamu ya, melalui para peri ini gitu. Jika kamu yakini, atau ya udahlah secara universal ya, aku bilangnya semesta gitu aja ya. Semesta memberikan banyak keajaiban hari ini ya, yang mana itu bonus atau buah dari kebaikan-kebaikan yang kamu tanam, oke? Atau perbuatan-perbuatan baik kamu ya. Kemudian musik ya, atau harmoni. Hari ini kamu disarankan untuk memelihara keharmonisan. Jadi kalau misalkan udah mulai ada gesekan-gesekan atau salah paham nih, kamu langsung clearkan ya, bicarakan baik-baik. Pokoknya jaga keharmonisan. Oke. Atau biar kamu lebih rileks ya, ketika kamu sambil kerja atau kamu sambil beraktivitas, dengerin musik ya. Tapi tentu saja musik yang easy listening ya, bukan musik yang gubrak-gubrak. Nanti kamu tambah puyeng, karena musik yang kita dengar itu ngaruh ya, ngaruh. Kalau kita dengerin yang relax gitu ya, apalagi yang musik alam, itu kita ikut tenang. Tapi kalau kita ya, mungkin setiap orang punya favorit ya, yang beda-beda. Tapi at least kalau kamu pingin ada keharmonisan ya, dengerin musik yang tenang-tenang aja gitu. Tapi jangan yang galau-galau bikin nangis ya. Jadi yang ya bikin kamu tenang, kamu merasa harmonis. Mungkin kayak ya musik yoga, meditasi gitu ya, untuk relaksasi. Musik-musik kalau kamu pergi ke spa itu kan menenangkan ya. Nah, itu menjaga menjaga keharmonisan yang ada dalam diri kamu ya. Oke. Next ya, childhood atau innocent. Nah, lakukan aktivitas-aktivitas atau permainan-permainan yang mengingatkan kamu pada masa kecilmu ya. Jadi ini supaya rileks, supaya happy gitu ya, atau bisa menjadi media healing ya. Jadi kalau seharian penuh udah kerja gitu ya, kerjaan padat, bahkan mungkin ada aja kendala, hambatan, mungkin komplain ya, bahkan kadang kalau di tempat kerja ya, entah kita ribut sama rekan, kadang juga ribut sama customer gitu kan ya. Nah, ini untuk balance ya, mungkin setelah selesai kerja atau ketika hari ini yang puasa mungkin ya, ketika udah buka puasa, udah selesai sholat tarawih gitu, mungkin kamu bisa sama keluarga di rumah main permainan-permainan masa kecil kamu gitu ya, monopoli, apa ular tangga gitu, atau halma ya. Sebab kalau misalkan yang sifatnya outdoor ya, kalau zaman kecil kita tuh kan banyak ya yang sifatnya outdoor, yang pokoknya tuh lari-larian gitu. Itu sebenarnya lebih bisa kita untuk healing ya. Tapi kalau saat ini kan terkadang agak sulit ya, kecuali kalau pas hari libur ya udah
di rumah aja atau main kartu gitu ya. Mungkin yang kalah dikasih hukuman apa buat seru-seruan aja gitu. Nah ini untuk supaya kamu balance ya, karena aktivitas yang padat, stres, mikirin target, mikirin dimarahin bos ya, belum lagi mikirin ini keras kamu nih kok nggak ada perkembangan gini-gini aja. Nah ini perlu keseimbangan, coba untuk bermain ya, permainan ketika kita kecil, oke. Atau ini namanya dakon, kalau bahasa Jawa dakon ya, ada juga yang ngomong bahasanya apa, congklak ya. Nah ya yang simple tapi happy gitu loh, oke. Nextnya oke, ancestors atau generation. Jadi ancestors itu leluhur ya, leluhur yang memang garis dari kamu gitu. Kan kadang ada kalau leluhur suci itu ya seperti beliau-beliau yang apa namanya, dulunya memang hidup kemudian meninggal gitu ya. Ya seperti Buddha Gautama, seperti nabi-nabi gitu ya, itu leluhur suci. Atau seperti Dewi Kuan Im ya, sesuai dengan yang kalian percaya dan kalian yakini ya. Intinya sih beliau pernah hidup ya, tapi kemudian menjadi seseorang yang waskita ya. Ada yang mungkin moksa, ada yang memang meninggal tapi kemudian di alam sana itu menjadi leluhur suci ya, berbeda dengan kita yang memang belum waskita ya. Nah itu bedanya. Kalau ini ancestors generation memang leluhur yang dari keturunan kamu gitu ya, kakek moyang buyut gitulah ya. Nah hari ini beliau leluhur kamu menjaga ya, menjaga kamu, mendampingi kamu ya, supaya terhindarkan dari bahaya atau hal-hal yang nggak diinginkan atau dari kerugian ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, aku tarik dulu semua kartunya ya. Fasad, release, wisdom, renewal, dan perception. Oke, di sini dari pesan fasad ya. Apapun yang terjadi hari ini mesti kamu hadapi. Nggak bisa kita itu lari dari kenyataan. Bisa, tapi sifatnya tuh sementara ya. Setelah kita lari, nantinya ya dihadapkan pada masalah itu lagi kalau kita nggak bener-bener nyelesain ya. Jadi memang ada aja namanya kendala, hambatan atau salah paham ya, ya dihadapi aja. Oke. Nah kemudian di sini ada aku dapat kartu rilis ya. Kayaknya hari ini beberapa dari kalian mesti melepaskan sesuatu ya. Melepaskan sesuatu ini bisa jadi melepaskan tentang seseorang ya, entah hubunganmu toksit, entah ini hubunganmu cinta segitiga, atau si pasanganmu ketahuan menghadirkan seseorang yang lain ya. Ya hari ini kamu lepaskan, atau bukan tentang seseorang ya, mungkin selain tentang percintaan, bisa juga tentang pertemanan atau persahabatan ya. Mungkin kamu ngerasa nggak sefrekuensi dengan teman kamu, ya udah kamu lepaskan ya, nggak bisa dipaksakan untuk terus bersama gitu ya. Nah beberapa juga ada yang melepaskan pekerjaan ya, mungkin kamu dapat pekerjaan yang lebih baik, jadi yang lama udahlah kamu lepaskan aja ya. Kemudian juga dari pesan rilis ini ada ya, hari ini kayaknya pengeluaran cukup lumayan besar ya, cukup lumayan besar, makanya kamu mesti gunakan skala prioritas ya, jangan sampai kita benar-benar habis-habis gitu ya. Jadi bergantian gunakan skala prioritas dan pasti tetap ada tabungan ya, walaupun sedikit.
karena kita nggak pernah tahu ya, suatu saat nanti kita pasti memerlukannya, jadi kita udah nggak terlalu pusing-pusing gitu loh ya. Oke, rilis ini juga bagian dari dimana kita melepaskan energi-energi negatif ya, atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kita ganti dengan kebiasaan baik. Oke. Next, di sini aku dapat kartu wisdom. Oh, ini sangat positif ya. Dimana hari ini muncul sisi kebijaksanaan kamu yang terkadang kamu tuh kayak nggak nyangka gitu loh. Ternyata aku bisa ya sekuat ini. Ternyata aku bisa ya sebijaksana ini. Nah, mungkin teman-teman di sekitar kamu jadi ngebully gitu. Tumben kamu bijaksana, tumben nih kamu bener, tumben nih kamu bisa dewasa. Nah, itulah ya, muncul inner wisdom kamu ya. Kita tuh kan pasti punya berbagai sisi gitu ya. Kadang sisi manja, kekanak-kanakan, kadang ya dewasa, kadang bisa bijak, kadang egois gitu ya. Nah, hari ini lebih muncul energi kamu tuh sisi kebijaksanaanmu ya. Jadi bahkan mungkin kamu banyak dimintain saran gitu oleh orang-orang atau di sekitar kamu atau teman-teman kamu ya, karena kamu orangnya bijaksana. Nah, kebetulan kayak mungkin kayak teman-temanmu, kok tumben ya yang kamu omongin tuh bener, bijaksana banget. Akhirnya mereka lanjut untuk curhat dan minta saran gitu. Oke. Dan aku rasa dengan sisi wisdom kamu ya, dengan dewasa kamu melepaskan apa yang memang udah nggak worth it, dan apapun yang ada kamu hadapi hari ini benar-benar menunjukkan bahwa sisi spiritual kamu tuh benar-benar bertumbuh ya, benar-benar berkembang. Oke. Nah, ada renewal ya, ada hubungan yang diperbarui. Jadi kalau misalkan kamu berkonflik sama seseorang ya, bahkan mungkin sampai putus hubungan, mau itu pacar, pasangan, atau temen gitu ya, atau bahkan terkadang saudara pun kalau lagi konflik besar bisa ya udah kita putus persaudaraan gitu. Nah, kalau orang Jawa tuh ya wis gak dulur-duluran, gak paten. Terkadang ada ya namanya kehidupan. Nah, hari ini apapun dan siapapun kamu dengan siapapun kamu berkonflik ya, atau hubunganmu disharmonis ya, hari ini renewal ya, ada hubungan yang diperbaiki ya. Jadi ya kayak ya udah baikan lagi, saling memaafkan, membuka lembaran baru. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, nggak selalu tentang asmara, bisa memperbaiki atau memperbarui hubunganmu dengan orang tua ya, atau orang tua dengan anak, saudara, mungkin teman kerja atau persahabatan ya. Oke. Next, di sini aku dapat perception ya. Jadi hari ini mungkin kamu akan berhadapan ya, atau mendengar persepsi-persepsi yang berbeda ya, antara kamu dengan orang lain. Nah, orang lain ini kan ada A sampai Z ya. Mungkin si A sama kayak kamu ya, sefrekuensi, sependapat, si B enggak. Mungkin si C sama kayak kamu, si D enggak. Nah, sesuatu yang wajar ketika dalam hidup ini kita berbeda persepsi, berbeda opini ya kan, berbeda pilihan ya. Namanya kepalanya aja beda, isinya juga beda. Nah, mungkin beberapa ada yang memang sefrekuensi, nah beberapa ada yang memang nggak sefrekuensi atau memang nggak sama ya. Challenge-nya mesti bisa menghargai satu sama lain ya. Jadi kalau ada yang berbeda dengan kamu, jangan dianggap berat ya. Ya udah, kamu punya prinsip, aku juga punya prinsip, kamu punya pilihan, aku punya pilihan, udah selesai. Saling menghargai aja satu sama lain ya. Sebab kalau misalkan diperdebatkan tuh nggak akan ada habisnya, karena benar dan salah itu nggak ada ya. Benar menurut kamu, menurut orang lain salah. Benar menurut orang lain, menurut kamu salah. Jadi bingung batasannya ya, antara benar dan salah. Jadi masalah perbedaan ini nggak perlu diperdebatkan panjang, nanti nggak selesai-selesai. Oke, lanjut ya untuk
pesan percintaannya. Ya, freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Jadi bebaskan dirimu. Gak ada seorang pun yang bisa menghambat kamu untuk mewujudkan cita-citamu, menghentikan perjuanganmu untuk mencapai puncak, untuk mencapai target ya. Kita kan pasti punya visi misi hidup ya. Nah, jika kamu merasa bahwa apa yang kamu jalan yang kamu pilih itu memang ya udah clear, ya udah jalanin aja, nggak ada satupun yang bisa menghentikan kamu selama tujuannya baik untuk semua orang gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau ini kan tadi pesan percintaan ya, ini lebih ke percintaan ya. Jadi kayak misalkan gini, kamu punya gebetan nih, atau kamu punya pasangan ya, dan kamu punya cita-cita ya, pengen sekolah terus gitu ya, sampai ke jenjang tertinggi, karena kebetulan kamu mampu baik dari finansial maupun kemampuan ya dalam ya study gitu loh ya. Kadang ada kan aku udah nggak bisa mikir lagi gitu, yang penting udah lulus S1 selesai, kadang ada yang seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang ingin menuntut ilmu setinggi mungkin gitu. Nah, ini pasangan kamu nggak bisa menghentikan ya. Kamu udah clear memilih jalan bahwa kamu ingin mencapai target dalam akademis kayak gitu ya, nggak ada satupun yang bisa stopping you ya. Kamu mampu baik secara finansial maupun secara kemampuan ya. Sama halnya ketika kamu ingin bekerja dengan bidang A gitu ya, atau kamu ingin berbisnis sesuai dengan minat kamu. Nah ya, nggak ada satupun yang boleh stop kamu ketika kamu sudah memilih ya untuk menjalankan visi misi hidup ya. Itu tadi, bahkan pasangan kamu pun ya nggak ada alasan gitu loh untuk menghentikan perjuangan kamu selama tujuannya baik ya. Oke. Untuk angel message-nya atau pesan malaikat ya, tuh ya, don't stop. Ini jadinya clear, relate ya, sinkron satu sama lain ya, bahwa ketika kamu sudah berjuang ya, memutuskan untuk berjuang, memutuskan untuk mencapai tujuanmu, menggapai cita-cita kamu, nggak ada satupun yang bisa menghentikan ya niat kamu, usaha, kerja keras, dan juga perjuanganmu. Oke. Yang terakhir ya, untuk afirmasi hari ini ya, I am blooming. Wow, aku bermekaran seperti bunga. I am full of authenticity because I bloom exactly the way I was always meant to. Jadi aku nih full ya menjadi diriku sendiri ya, full menjadi diriku sendiri ya, karena aku bertumbuh, aku berkembang ya sesuai jalannya ya, dan aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku inginkan gitu loh ya. Simpelnya sih dengan diriku yang penuh apa adanya ini ya, aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Udah, simpelnya gitu aja ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.